Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat Masjid Zaitun CSB Kota Cirebon yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kehadirat ilahi Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang kita rasakan, namun yang namanya nikmat iman tidak semua orang dapatkan. Berbahagialah kita siang hari ini kita terpanggil menunaikan ibadah Jumat karena iman menggema di dalam dada kita. Dengan semangat iman, mudah-mudahan terus meningkatkan hidup ke arah takwa sebagai modal menuju kedamaian, ketentraman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan iman kita akan merasa nyaman. Dengan iman masyarakat akan tentram. Dengan iman negara akan aman. Oleh karena itu, marilah jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini berbarengan dengan 12 Rabiul Awal. Kita teringat terlahirlah calon pemimpin di muka bumi ini yang bernama Nabi Muhammad SAW. 12 Rabiul Awal dilahirkan calon pemimpin setelah digodok 40 tahun dalam hidup dan kehidupan ya, di keluarga yang sederhana, dalam serba, di mana ayahandanya meninggal ketika dalam perut ibunda Aminah dan ikut kakeknya 8 tahun kemudian kakeknya meninggal, ikut pamannya terus sampai menikah dan umur 40 tahun baru mendapat SK kenabian. Jadi kalau hari ini lahirnya calon nabi, kalau kelahiran jabatan SK kenabian jatuh pada 17 Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah, semangat dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad, semangat bagaimana mencintainya sehingga di mana-mana orang memperingati kelahiran beliau. Perlu kita ingat, kenapa kita semangat sebagai seorang muslim? Karena Allah memerintahkan kepada manusia di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah, terdapat contoh teladan yang baik bagimu, bagi mereka yang ingat kepada Allah, ya, ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti, dan mereka wa dzakarallahu katsiran, mengingat Allah sebanyak-banyaknya.
Artinya sebuah kesadaran hidup, ketaatan, totalitas patuh kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang demikian, Allah dan Rasulnya mengajak kita bagaimana hidup. Kehidupan yang sebenarnya bagaimana dijalani di dunia ini. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Surat ke-8 ayat 24. Hai orang-orang yang beriman, ikutilah seruan Allah dan Rasulnya. Apa seruannya? Yaitu menyeru kita sekalian, seluruh manusia yang ngaku beriman, diseru untuk hidup, bergaya hidup Islami sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Luar biasa ajakan Allah dan Rasulnya mengajak kita hidup benar, selamat, Islami. Nah, disinilah bagaimana gaya hidup kita meniru keteladanan Rasulullah yang dari berbagai aspeknya tentu kita bisa meniru. Rasulullah adalah sebagai contoh pimpinan seorang spiritual, pemimpin agama, mengajarkan agama, menyampaikan dakwah. Rasulullah juga sebagai pemimpin keluarga, Rasulullah juga sebagai pemimpin negara, Rasulullah juga sebagai ahli di bidang ekonomi, ahli di bidang pendidikan, bahkan Rasulullah ahli dalam strategi perang. Rupanya tipe Lexus Hankam itu sudah dikuasai oleh Rasulullah. Rasulullah sebagai pemimpin perang. Ada aturannya, tidak seperti orang kafir ketika menyerang suatu daerah yang dimusuhinya, ribas semua. Laki, perempuan, anak-anak, tua, muda, habisi semua, bumi hangus. Inilah karakter orang kafir. Islam tidak seperti itu. Ketika memasuki medan perang di kampung musuh, apa pesan Rasulullah? Jangan kau bunuh orang-orang tua dan ibu-ibu, anak-anak. Jangan kau bunuh penduduk sipil. Yang kau bunuh dalam perang adalah laskar tentara mereka yang memerangi kita. Hebat. Merasa kalau jadi laskar, dari penguasa, memiliki tentara, memiliki pengaman negara, yang dihadapi musuh membawa senjata pula. Tapi kalau yang dihadapi rakyat nggak bawa apa-apa, ditendang, digebuk, diinjek, dipenyek, kira-kira gimana? Ada nggak norma etikanya, sifat kemanusiaannya sebagai seorang penguasa yang ditugasi untuk mengamankan negara? Harusnya dipakai itu sila kedua kemanusiaan tuh. Jangan main gebuk dan seterusnya. Mungkin itu emosi, capek, pegel, puyeng, mumet, akhirnya lepas kendali. Makanya ketika merekrut orang-orang yang akan ditugaskan bagaimana menjadi aparatur negara, harus diajari etika, akhlak, perasaan, budi pekerti dan sebagainya. Menghadapi siapa, menghadapi musuh atau menghadapi rakyat atau menghadapi apa. Itu sehingga nanti dalam wajah bagaimana mengamankan sebuah masyarakat akan adanya kecantikan dan kearifan dalam memproses satu persoalan. Perlu belajar lebih lanjut. Perlu ada pencerahan sehingga kedepannya akan lebih baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah itu bagaimana mengatur, memanage satu masyarakat yang aman, tentram dan damai. Saat dimusuhi, dibenci, dicaci, dimaki, diintimidasi, bahkan disiksa, bahkan dibunuh umatnya, Rasulullah hijrah ke Madinah. Baru di Madinah menyusun bagaimana strategi membangun sebuah masyarakat yang madani, masyarakat modern. Sesama agama yang lain mangga silakan hidup saling berdampingan, jangan saling mencaci, jangan saling kemudian
melakukan intimidasi atau kekerasan kepada mereka yang berbeda agama. Tentram, toleran, itulah Rasulullah. Yang kedua, ayo bareng-bareng mengamankan negara. Kalau ada pengkhianat dari kelompok Yahudi yang sengaja memfitnah, mengadu domba, diusir dari Madinah. Tegas, jangan bikin macam-macam ya. Ketika mahasiswa kita dan masyarakat berdemo menyampaikan aspirasinya, ada orang yang macam-macam seperti Yahudi tadi, ya, merusak suasana demonstrasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, sehingga akhirnya sengaja dibentrok antara yang pendemo dengan aparatur. Nah, disinilah ya harus kita berhati-hati ketika kita melakukan hal yang ingin terbaik, ya, cantik dalam menyampaikan aspirasi, jangan merusak dan sebagainya. Memang yang merusak dan sebagainya itu diciptakan oleh orang-orang yang nggak suka orang menyampaikan kebaikan aspirasi, ya, sehingga bikin dirusak supaya orang yang baik ya untuk diadu dengan aparat ataupun dengan pemerintah. Nah, disinilah ya Islam tidak mengajarkan seperti itu, merusak dan lain sebagainya. Sehingga ketika memang mengatur itu ya sesuai dengan ajakan Allah dan Rasulnya, bagaimana hidup secara Islami itu, ya. Jangan sampai antara rakyat dan aparat dibentrokan, atau antara aparat dan rakyat sama-sama mereka itu tidak taat dan patuh sesuai dengan ajakan Allah dan Rasulnya. Rakyatnya rusak, aparaturnya rusak, sehingga keruksakan ada di mana-mana, terjadi suatu pandangan yang kurang enak dilihat. Nah, makanya ya sekarang mulai adem, yuk bagaimana aparatur dan rakyat sama-sama duduk menyampaikan aspirasi, dengarkan suara rakyat, laksanakan. Ya. Jadilah aparat yang baik. Ya. Sehingga apa? Sehingga tindak tanduknya, kata-katanya didengar. Ya. Oleh rakyat adem. Sehingga enak rakyat mendengar wakilnya itu betul-betul katanya sopan, tutur katanya sopan, menerima aspirasi rakyat, sehingga terjadilah keharmonisan antara rakyat dan aparat. Ini yang diharapkan dalam kehidupan bagaimana ya kita hidup di negara yang berpancasila itu. Jangan sampai ketuhanannya diabaikan, agama dilalaikan, tidak dikerjakan, sekarang maunya sendiri, yang penting enak, enjoy, senang dan sebagainya. Nilai kemanusiaan juga tidak diperhatikan. Bagaimana mewujudkan Indonesia bersatu sila ketiga tidak juga dianggap apalagi musyawarah untuk menentukan yang terbaik untuk bagaimana program ke depan negara kita untuk mewujudkan nilai keadilan sosial, sejahtera rakyatnya, tidak sengsara, tidak sulit cari kerja, dan akhirnya tidak menunggu terus bantuan. Ketika nunggu bantuan terus, ini dimanfaatkan oleh segelintir orang yang memang merasa pengen terus berkuasa, ingin menguasai rakyat, dan rakyat ingin terus memilih dia. Sehingga rakyat dibikin melarat supaya mengharapkan bantuan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bantuan gak mesti dari masyarakat, dari pemerintah. Tetangga yang mampu, kaya bantu. Ya, sebelahnya yang tidak makan. Jangan sampai si kaya apalagi penguasa enak dengan pendapatannya gede, tidur dengan perut kenyang, enak, sementara rakyat nggak bisa tidur gara-gara perutnya lapar. Ini yang memicu menjadi suatu persoalan sehingga kekurang akraban dan tidak nyambungnya antara rakyat dan aparat. Kita sudah sebetulnya kalau memahami bagaimana ya orang Indonesia itu terutama di Jawa, Pantura, coba kita lihat. Setiap ada masjid pasti ada alun-alun. Setiap ada alun-alun di depannya ada balai desa, kecamatan atau pendopo bupati. Yang paling gampang Kejaksan alun-alun, Masjid At-Taqwa sebelahnya pendopo. Artinya apa? Disitulah ada ulama di masjid, ada umaro di pendopo, di balai desa atau di kecamatan, dan depannya ada lapangan. Untuk apa lapangan?
Untuk silakan rakyat berkumpul menyampaikan aspirasi kalau di masjid tidak cukup. Sehingga ulama dari masjid turun ke lapangan, para aparatur pemerintah turun ke lapangan ke alun-alun. Di situ bertemu, saling memadu. Ya, apa usul dan saran dari rakyat sampaikan kepada pemerintah. Kemudian ulamanya dari masjid menyampaikan kepada pemerintah agar jangan semena-mena menjadi pemimpin. Luar biasa, kita sudah ditata sedemikian rupa. Alun-alunnya dijadikan tempat bermain, dibikin macam-macam. Ada gapura, maaf, gapuranya kan lambang dari agama lain. Kalau di alun-alun Kejaksaan konon katanya seperti candi apa gitu gapuranya. Sehingga apakah ini memang diciptakan supaya kelihatan lebih rukun lagi antara umat Islam dengan umat yang beragama lain yang melihat bahwa itu ada gapura, sehingga sempit untuk masyarakat berkumpul di alun-alun, apalagi buat sholat Id yang tadinya enak leluasa jadi kurang leluasa. Ya, ini berarti tidak mendukung pembangunan di alun-alun, dibangun apapun menjadi lebih sempit dan tidak leluasa kumpul antara rakyat dan aparat dan ulama. Nah, di sini harusnya ketika mau dibangun tanya dong kepada yang ahli sejarah. Waktu itu udah saya sampaikan ke PJ sebelum ada pemilihan wali kota di Pendopo. Ini strateginya, kenapa alun-alun dibikin bangunan-bangunan yang menjadi lebih sempit? Nah itu. Coba yang dimuliakan Allah. Ketika bagaimana rakyat dan aparat, ya, semuanya tidak nyambung. Rakyat semau gue, aparatnya juga seenak udele. Kira-kira gimana? Terjadilah kerusuhan di mana-mana akibat kurang nyambungnya. Aspirasi rakyat tidak disampaikan. Nah, oleh karena itu Allah mengingatkan kepada semuanya, mereka yang di atas, yang bergaya hidup mewah. Wa idza aradna an nukhlikal qaryatan amarnahu mutrafiha wa fasaku fiha wa haqqo 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Wa idza aradna amarnahu mutrafiha. Ketika kami akan hancurkan sebuah kaum. Nah, siapa nih? Apa masyarakat kita atau bangsa kita? Terlebih dahulu, kata Allah, aku peringatkan kepada mutrafiha. Siapa? Mereka yang bergaya hidup mewah. Siapa? Penguasa. Siapa? Pengusaha. Mereka diperintahkan untuk taat kepada Allah. Tapi mereka fafasaku fiha. Mereka durhaka kepada Allah. Haqqu al-hal qawlu. Aku punya hak untuk menyatakan sikap kepada mereka, kata Allah. Pada marnaha tadmir, akan kuhancurkan sehancur-hancurnya. Kehancurannya nggak mesti harus dengan bencana alam. Kehancurannya antara rakyat dan aparat bentrok itu sebuah kehancuran. Nah, makanya jangan sampai terjadi itu lagi yang kedepannya. Ayo, bagaimana nih rakyat maunya apa? Penguasa, orang-orang kaya, pengusaha juga maunya apa? Jangan sampai pengusaha orang kaya, apalagi oligarki, ya, menyakiti rakyat dengan menggunakan tangan-tangan pemerintah aparat. Laut dipagar, sungai diuruk, ya. Rakyat sakit. Nah, siapa yang memberikan kebijakan itu, mengizinkan laut di pagar laut bambu? Siapa kalau bukan aparat? Kalau sudah aparatnya tidak ingat kepada aturan Allah, tidak taat dan patuh, tidak amanah, kira-kira bagaimana? Terjadi konslet antara aparat rakyat. Ya. Gimana cara menanggulanginya? Kan begitu. Allah mengingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
Hei orang yang beriman, janganlah kau hianati Allah dan Rasulnya. Tuh, kalau pemimpinnya Muslim beriman, jangan bermusyrik ria, jangan berkepercayaan yang lain-lain sehingga imannya tidak mantap. Percaya sama leluhur dan sebagainya, pemimpin Muslim berarti tidak mantap imannya. Kalau yang mantap imannya, dia akan amanah. Kerja sesuai dengan job kerjanya, apa yang harus dia kerjakan, dan perintahkan ke bawahannya untuk laksanakan apa yang dia inginkan sesuai dengan programnya. Jangan dimain sikat sendiri, bawahannya pelangap-pelongo, ya akhirnya bawahan disalahkan sama masyarakat. Ya, di sini ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah, ada Pak Camat. Ya, ujung-ujung disalahkan Pak RT, Pak RW-nya, Pak Camatnya. Harus instruksi, kasih tahu dan seterusnya dari mulai bupati, wali kota sampai camat, kerjakan nih. Nah kalau tidak dikerjakan baru turun tangan. Kasih contoh, ini harusnya dikerjakan begini. Sehingga antara job-job kerja itu dikerjakan oleh bagiannya masing-masing. Kalau di lurah apa kerjaannya, camat apa, bupati, wali kota apa. Termasuk gubernur juga bagaimana. Presiden juga gimana. Sehingga kerja bareng antar atasan terus ke bawah bareng kerja, jangan kerja diborong sendiri kayak tukang bakso. Janganlah kau hianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanah yang engkau bebankan kepada dirimu. Nah, kalau amanah ini jatuh pada seorang pemimpin negara yang disumpah konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, di sana ya disumpah mengatasnamakan Allah dengan Al-Qur'annya kalau muslim. Apa tanggung jawabnya? Melindungi segenap bangsa, mencerdaskan sebuah bangsa, ya. Memajukan kesejahteraan umum buat seluruh rakyatnya. Dikerjakan enggak nih melindungi bangsa? Anak bangsa dilindungi tidak, bukan ditendang dan dipukul. Dilindungi, kalau yang salah luruskan. Yang tangkap provokatornya banyak. Ya, di media sosial provokator itu jelas gamblang. Kira-kira ada enggak provokator ditangkap kemudian ditunjukkan di media sosial? Ini orangnya nih provokatornya. Wajahnya lihat kan kayak apa? Jangan yang banyak ditangkap, yang demo, yang melakukan kekerasan, yang diprovokasi oleh provokator. Yuk kita ke depan. Ya, bagaimana membangun negeri ini agar lebih baik. Nah, oleh karena itu, ya tadi jangan mengkhianati amanah. Laksanakan amanah mensejahterakan rakyat. Jangan bebani rakyat dengan berbagai persoalan, apalagi ya persoalan negara, keamanan negara dan sebagainya. Persoalan ekonomi lagi sulit, harus bayar pajak dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan aspirasi masyarakat didengar dan direalisasikan oleh setiap yang mengambil kebijakan. Itu kesimpulan hari ini untuk kedepannya, bagaimana membangun bersama rakyat dan aparat sehingga kedepannya itu menjadikan suatu hal yang aman, tentram dan damai. Ini yang kita harapkan bersama. Jangan sampai jangan sampai apa? Jangan sampai ini terulang lagi. Capek. Ya. Zaman dulu ketika awal manusia ada Habil dan Kabil, terus kepada zaman Nabi Ibrahim, ya. Namrud berkuasa, terus Abraham merusak Ka'bah dengan kekerasan, terus lari ke Indonesia, zaman Paregreg, perang Paregreg, ya, terus ada ceritanya, Ken Arok dan Ken Dede saling bunuh-membunuh. Terus antar kerajaan ganti raja, ada kudeta dan sebagainya. Sampai peristiwa tahun 65 ada keributan. Tahun 89 ada keributan. Zamannya Kiai Gus Dur ada keributan lagi. Zamannya Pak Habibie ada keributan lagi. Sekarang diulang lagi. Kapan selesainya? Kenapa? Karena salah urus negara, tidak laksanakan undang-undang. Konstitusi laksanakan, Pancasila laksanakan. Kalau itu menjadi satu perekat penyatu bangsa. Ada diabaikan, yang ada hawa nafsu, ingin berkuasa terus, berbagai macam cara
Bagaimana caranya supaya aku tetap berkuasa? Ya, kalaupun aku nggak bisa, silakan yang lain lanjutkan, melanjutkan saya silakan. Berbagai macam cara. Nah kalau begini semua model anak bangsa, kapan kita hidup tenang, tentram? Setiap 20 tahun, setiap 15 tahun, setiap saat, akhirnya terjadi terus begitu. Kembali, ya, kembali kepada elit-elit di atas. Sadar, laksanakan tuh konstitusi dengan sebaik-baiknya. Makanya harus dibersihkan bagaimana caranya ke depannya. Mereka ingin jadi pemimpin harus bayar bermiliar-miliar. Hanya orang kaya yang punya duit yang jadi pemimpin, duduk di sana. Setelah duduk lupa kepada rakyatnya, ingin mengembalikan modal. Akhirnya apa? Mentalitasnya sudah rusak awalnya, bekerja di sana rusak. Nah makanya cari pemimpin yang benar, berkualitas untuk membangun bangsa. Aturannya juga yang benar. Aturan sudah benar dirubah, gimana caranya supaya ya bisa masuk, ya akhirnya masuk, akhirnya ribut. Nah inilah, ya kira-kira yang membuat aturan itu gimana? Sekarang yang membuat aturannya, kira-kira mereka buat aturan peraturan perundang-undangan, ya rakyat meminta ini, meminta itu tidak dikabulkan. Aset koruptor harus diambil negara, tidak. Rakyat ingin begitu nggak dikabulkan. Ya, ingin begini-begini tidak dikabulkan. Omnibus Law harus direvisi, jangan berpihak kepada oligarki konglomerat, belum dirasakan oleh kaum buruh. Akhirnya apa? Terus berkepanjangan. Harusnya yang bikin peraturan itu sadar, oh rakyat pengennya begini, turuti. Oh rakyat begini turuti, bikin undang-undangnya. Yang jadi persoalan yang bikin undang-undangnya sudah keder. Ketika mau bikin undang-undang, ternyata undang-undangnya akan mengenai temannya sendiri di pihak lain yang sedang menjalani proses bagaimana mengolah sebuah BUMN dan sebagainya, sehingga ketika undang-undang itu dibentuk, teman sendiri yang ditahan. Nah di situ karena tidak murni membuat undang-undang. Oleh karena itu, yuk kita sebagai Muslim ya kembali kepada bagaimana Allah mengajak kita hidup sesuai dengan aturan. Sehingga ketika kita menjadi pejabat apapun, aparatur apapun, insya Allah akan benar karena kita ini siap taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada peraturan pemerintah dan semuanya, sehingga negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.